Baiklah, kita mulai live malam hari ini. Kasih tepuk tangan dulu karena ada MFest di app sekarang. Coba lihat ini, keren kan? Ciu, keren kan ya? Okidoki, mari kita mulai start dari IHSG. IHSG-nya bagaimana? IHSG-nya naik hari ini. Naiknya tipis-tipis, dekat resisten. Apakah akan turun lagi? Dan apa yang akan membuat IHSG-nya naik atau turun beberapa hari ini? Jadi kenapa hari ini IHSG-nya naik sedikit? Kenapa tidak naik banyak? Kemarin naiknya lumayan, tapi naiknya di sore hari. Kalau kemarin flashback sedikit ya. Flashback sedikit kemarin sore itu naiknya gara-gara saham-saham Big Bank seperti contohnya BBCA, BMRI, BBRI dan juga BBNI yang kemarin ada di buy sama Aseng ya. Buy-nya kenapa? Karena mengantisipasi GDP Indonesia yang lebih bagus dari ekspektasi. Jadi hari ini ternyata benar teman-teman, kemarin malam aku ada bahas tentang GDP Indonesia yang diprediksi turun ya, sebelumnya dari 5,61 terus 5,6 sekian lah, terus diprediksi turun jadi 51 GDP. Terus kemudian sore hari kemarin menguat marketnya karena diperkirakan GDP Indonesia lebih bagus dari ekspektasi dan benar ya. Jadi pertumbuhan secara tahunan kan tadinya 5,61. Terus kemudian kemarin diprediksi 5,1 gitu ya. Nah, terus ternyata benar hari ini pertumbuhannya lebih bagus dari ekspektasi. Ekspektasinya 5,1, kenyataannya lebih dari itu ya. Jadi di 5,29. Nah, nanti aku akan bahas secara lebih detail soal GDP ini. Jadi artinya apa di 5,29 ini bagus atau enggaknya. Yang jelas itu sudah tercermin di perdagangan kemarin sorenya tuh benar-benar sore banget, udah mau tutup marketnya gitu ya. Yang di tok yang di ET boleh ke IG aku @helenmei_official. Oke. @helenmei_official yang di YT backgroundnya balkon. Oke. Ya, langsung aja ya. Yuk kita bahas apa yang membuat market hari ini menguat demi apa aku ditinggal sama timku jalan-jalan, demi balik nge-live buat kalian guys, oke? Demi cintaku padamu. Hari ini yang menggerakkan market naik ada dari saham Bum Bakery on the move today, naik 6,55%. M-Trade sudah dapat di bawah di bottom sini ya, di level 165 ke bawah ya, 165 ke bawah waktu itu di tanggal 31 Juli ya. Dan memang udah kita watch selama beberapa hari terakhir. Terus bagaimana kira-kira pergerakannya saham-saham bakery ini? Masih bisa menguat, retracement mungkin cuman sedikit dan arahnya naik. Disclaimer teman-teman semuanya, ini kita cuman trading doang. Dan disclaimer, kalau misalkan ada beberapa resiko ke depan, resiko yang aku cermati masih dari faktor likuiditas. Faktor likuiditas itu faktor apa sih sebenarnya? Faktor ya keringnya duit di market gitu. Jadi asing keluar dari pasar saham Indonesia, jual ada sekitar 95 T hingga Juli kemarin, dan itu yang membuat kolam di Indonesia ini makin kering airnya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kayak akuarium lama-lama, tapi ya kita masih bisa trading dikit-dikit, cuman mesti sadar bahwa dengan market yang seperti ini gampang naik, gampang diguyur juga gitu. Oke, Bakery on the move. Jadi selain saham Bum ada saham BRMS. Nah, perhatikan M-Trade ketika review buy saham-saham ini bukan pas lagi on the move, bukan lagi pas rame-ramenya kayak gini. Tapi dibelinya pas justru turun, dan turunnya juga harus hati-hati ngebelinya bukan pas lagi mulai turun. Kalau mulai turun nanti teman-teman bisa terlalu early belinya, nanti malah kena pisau jatuh. Jadi waktu itu kita cari di area yang low risk dan kita dapat sekitaran di level di bawah
555. Cek dulu, cek dapat di angka berapa. Mari kita cek Mtrade ID. Mari kita cek saham BRMS 9 sampai 12%, 9 sampai 12% cuannya. Terus kemudian boom 8 sampai 10%, dapat di 165 ke bawah, kena sampai 162. Terus kemudian BRMS dapat di 555 sampai 540 ke bawah. Jadi lumayan waktu itu ya. Jadi BRMS-nya lumayan waktu itu, dan sempat dijual untuk jangka pendek, jangka menengahnya kita masih hold. Dengan kondisi market yang sebenarnya belum bisa dibilang bullish, kita ada dua macam strategi. Yang jangka pendek harus segera bungkus cuan dulu. Kenapa? Biar gak balik arah tiba-tiba kayak Indi beberapa hari yang lalu, yang tiba-tiba aja diguyur, gak ada angin, gak ada hujan, langsung mableng. Jadi kita mengantisipasi jatuhnya market sewaktu-waktu itu masih bisa terjadi. Makanya di Mtrade ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah. Yang jangka pendek masih cuan bungkus. Jadi kamu yang cuma ngikutin live aku tapi gak ngikutin Mtrade ID, hati-hati dengan jualannya, dengan momen jualan gitu ya. Oke, trailing stop terus diupdate di Mtrade, baik Mtrade ID maupun Mtrade US. Mari kita lihat lagi saham Bakri yang hari ini on the move. Jeng. Ada saham ENRG, Energi Mega Persada, PT Energi Mega Persada. Mari kita lihat. Dan tadi pagi kita langsung buy, cering gitu ya. Pas turun dikit kita buy. Terus kemudian naik kencang. Emang tahu ya Mtrade kalau ENRG ini mau naik kencang? Sebenarnya enggak sih, kita tuh nunggu pas di area yang low risk aja. Ini ada 3 kali dia kena level 1225-an, dan kita nunggu lagi di area itu, dekat situ. Halo yang ada di YT, aku mau menyapa kalian yang ada di YT. Langsung beleng iki sopo sih komen. Biar brand. Thank you. Frustrasi aku miss IG Live Miss Ellen gak muncul tiap hari. Sama IG Live diklik langsung live ended. Mosok IG ku gak bisa lihat Miss Live. Mosok kok aneh sih. Udah seminggu diklik langsung live ended. Mosok aku kok bingung ya, ada apa ya? Tolong dong dear team, tolong cek ada masalah apa ini. Banyak yang mengeluh nggak bisa nonton live IG ku, diklik langsung live ended. Sebentar, langsung saya cek di sini. Tidak tahu saya kenapa, tapi masih ada yang nonton kok. Pantesan yang nonton dikit guys. Selalu update dan mableng. Oke. Lanjut lagi. Ini banyak yang nggak bisa nonton live aku di Igoy ternyata, dan saya nggak tahu kenapa. Bug di Instagram atau catch sesi live, indikator live muncul, koneksi internetmu nggak stabil. Masalah khusus pada akunmu atau akunku? Ya, let me check. Nanti tim sosmedku akan beresin. Terima kasih ya informasinya ya. Sudah beberapa hari. Terima kasih informasinya. Pantesan. Oke. Kemudian teman-teman yang nggak bisa nonton di live nggak apa-apa. Ikutin aja, masih ada channel di YT dan di TokTok meskipun nggak bisa ngelihat chart. Oke, langsung aja kita lanjutkan lagi. Saham apa aja yang membuat market bergerak, dan ini sebenarnya kalau kalian ngikutin live aku juga, ini aku udah bahas berhari-hari kemarin. Cuman kalau di live memang cepat-cepat jawabnya, bahasnya cepat-cepat gitu ya. Jadi Antam. Apa yang ngikutin Antam dapat nih Mtrade. Dapat Antam pada tanggal kita udah TikTok beberapa kali. 31 Juli Antam kita dapat di bawah 31 Juli di sini.
Aku udah ngomong berkali-kali ya, bahkan di live pun udah. Terus kalau udah begini jangan dikejar, biarkan saja. Mak duer gitu ya, duer bukan lagi mak beleng, ini mak duer gitu ya. Biarin aja, nggak usah dikejar, say, tunggu aja. Terus sama apa dong yang belum gerak? Nanti kita cari-cari ya, kita coba cari-cari buatmu. Timah Tins ini sejak dia laporan keuangannya bagus, ngegas terus, gak mau ngerem. Dan waktu itu M-Trade spekulatif buy on breakout, jarang-jarang kita mau buy breakout di tengah kondisi ini. M-Trade beneran beli gak sih? M-Trade itu penasehat investasi, jadi kita review buy. Dan kalau kita review buy, harganya kena di berapa, itu yang masuk ke area review buy kita gitu ya. Jadi yang beneran beli siapa? Ya beneran beli ya saya, ya coachnya masing-masing. Oke, di account masing-masing. Oke, terus kemudian perhatikan ini adalah saham timah, hati-hati teman-teman semuanya. M-Trade itu aplikasi edukasi, ada signal buy sell-nya guys. Oke ya. Jadi ini saham timah, perhatikan di sini. Hati-hati, udah agak ketinggian, jangan dikejar lagi, tunggulah diskon di 3690. Dan yang belum gerak ada saham dari sektor properti ya, nih BSDE belum banyak gerak. Oke, aku mau bahas saham CTRA, mau bahas saham consumer goods, tapi aku mau bahas dulu sentimen di market. Halo tim aku yang nonton malam hari ini, tolong disampaikan ke tim sosmed, dicek apakah ada bugs atau ada apa ya, ada serangga atau ada gangguan apa yang membuat teman-teman tidak bisa nonton live. Setting Instagram apa? Kena ditok-tok nanti. Ya, yang salah ada apa? Oke ya. Mari kita bahas sentimen global dan sentimen nasional. Trump diskusi dengan Emir Qatar buat damai dengan Iran. Jadi Qatar juga nyebut sebuah proposal sudah disusun katanya, yang mana fokus utamanya tentang Selat Hormuz, bukan Selat Solo, mengembalikan kelancaran aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz dan mencegah kembali meningkatnya konflik militer di Timur Tengah. Mari kita lihat bagaimana harga saham minyak dan bagaimana kita lihat harga minyak Brent crude oil, apa kabarnya? Mari. Brent crude oil masih sama seperti kemarin turun dan hari ini just sideways aja. Mari kita lihat US oil atau WTI crude oil masih sama saja juga di area 75-75an ya, 75,75 gitu. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali ya, harga minyaknya turun. Bakalan tetap ada pantulan dikit. Oke, untuk US stock yang terkait dengan saham ini mungkin kalian udah mulai hafal. Ada beberapa saham terkait dengan perminyakan dan terkait dengan energi. Kita sedang menunggu di bawah saham XOM, Exxon Mobil Holdings Corporation, lagi menunggu di area diskon, dan juga saham LNG di NYSE ya, kita lagi menunggu di area diskon ya. Jadi teman-teman, kita lagi nunggu di area diskon. Bagaimana kabarnya dengan saham perminyakan di Indonesia? Ada saham Medco dan saham Elsa. Medco-nya kita masih nunggu di bawah teman-teman, kita masih nunggu di bawah, kita nggak mau ambil di atas karena agak riskan ya kalau misalkan nanti harga minyak turun lagi. Terus kemudian Elsa jangan dulu, sudah ketinggian guys, sudah ketinggian. Oke, terus mari kita lihat juga Iran mengklarifikasi bahwa dia nggak punya NUKLIR, nggak punya itu. Dan klarifikasinya dipost di sosial media setelah Pak Pres sempat mengatakan dalam pidatonya bahwa Iran punya senjata NUKLIR. Jadi udah dikonfirmasi enggak ya? Oke, terus kemudian rilis data ekonomi Amerika tadi malam jam 9 malam, aku lupa kasih tahu kalian. Job openings turun dari 7,59 juta, gambarnya kayak gini, kalian tak kasih lihat chartnya.
gambarnya kayak gini, 7,59 juta jadi 7,36 juta, konsensusnya 7,4 juta. Artinya penurunan jumlah lowongan pekerjaan ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika tuh mulai melemah. Tapi tidak serta-merta membuat The Fed menurunkan suku bunga karena inflasi masih tinggi guys, gitu ya. Terus kita ke harga minyak, dari harga minyak kita ke harga emas yuk. Jadi kalau minyaknya naik karena war kemarin ya, karena konflik geopolitik gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana kabarnya dengan harga emas yang sudah banyak terdiskon. Harga emas banyak terdiskon dan hari ini mulai breakout guys, mulai breakout. Mari kita lihat ETF yang ada di MVest ya. Ini ada ETF-nya. ETF. Sebentar. Let me check ETF. Yep. Oke, jadi agak naik juga pastinya ya, ngikutin harga emas yang naik. Di sini ke depan berarti saham-saham emas kita akan watch lagi, seperti contohnya PESAP. Belum banyak gerak ya, hari ini mulai breakout. PESAP kita akan watch. Tunggu di area retracement 440. Terus kemudian Antam tadi juga udah breakout. Tunggu retracementnya aja teman-teman semuanya yang belum punya. Terus kemudian ETF emas China mencatat inflow 14 hari terakhir. Jadi ini kayaknya trennya bakalan berubah dari oil ke emas ya. Oke, terus ekonomi Indonesia. Tadi aku janji mau bahas soal GDP, tapi aku kepengen ngebahas dulu saham emas Indonesia. HRTA hari ini juga naik. Jangan dikejar guys, tunggu aja. MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk udah naik kemarin, tunggu di retracement di sekitar 2780 tring. Oke, terus kemudian ada saham Archie PT Archie Indonesia ini juga udah mau breakout. Wait for retracement dulu aja. Oke ya, jadi temanya bisa ke emas ya beberapa hari ke depan. Sekarang aku mau bahas GDP Indonesia. Tadi aku udah janji mau bahas GDP Indonesia dari 5,61 pertumbuhannya. Jadi ekspektasi 5,1% aja. Terus kemudian 5,1% ternyata kenyataannya 5,29% dan ini lebih bagus dari ekspektasi. Itu pertumbuhan secara tahunan dan pertumbuhan secara kuartalan itu naik dari sebelumnya minus 0,11% jadi 3,73%. Dan ini juga di atas ekspektasi atau di atas konsensus 3,5%. Meskipun secara tahunan lebih rendah dari sebelumnya, tapi angka GDP plus 5,29% itu berada di atas konsensusnya 5,1%, sehingga market cenderung merespon positif kemarin gitu ya, jadi antisipatif dulu gitu ya. Ditambah secara kuartalan juga naik signifikan dari 0,11 melambat sebelumnya menjadi positif 3,73%. Dan kontribusi terbesarnya bukan dari konsumsi rumah tangga, masih bukan dari konsumsi rumah tangga, tapi dari investasi ya, dari investasi pertumbuhannya. Kalau beberapa waktu yang lalu itu dari konsumsi pemerintah pertumbuhannya gitu. Jadi ini ada satu perkembangan yang cukup bagus, realisasi investasi
adalah investasi yang masuk melalui pemerintah ataupun melalui swasta yang meliputi pembangunan pabrik dan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan juga pembelian mesin dan peralatan produksi gitu. Jadi ini menunjukkan adanya konsumsi masyarakat yang cenderung turun. Kalau dibilang ekonomi melambat, ya memang melambat, cenderung turun karena konsumsi masyarakatnya nggak bertumbuh gitu, tapi di sisi lain pertumbuhan investasinya yang lebih tinggi. Dan itu satu kabar baik, meskipun asing keluar dari pasar saham Indonesia, tapi asing mulai masuk ya, tidak hanya ke SBN dan SRBI, tapi kenyataannya ada masuk ke investasi juga gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau diperhatikan kenapa asing masih keluar dari pasar saham Indonesia, bisa jadi sentimen terbesarnya adalah sentimen MSCI. Masih nunggu MSCI pada bulan November nanti. Oke ya. Yang di IGOI, yang di TokTok, di ET, TOWR kok nggak bergerak? Sebentar. Oke, aku mau bahas tentang CoreWave. CoreWave itu akan ekspansi ke Indonesia, guys. Dan akan ngebangun 3 fasilitas pusat data baru di Indonesia, ya. Jadi ini langkah yang menjadi kehadiran perusahaan pusat data pertama di kawasan Asia Pasifik. Semoga jadi ya, semoga nggak ada halangan gitu ya. Oke, terus Pak Purbaya juga mengajak Toyota untuk membangun pabrik di Indonesia dan menyiapkan stimulus EV atau electric vehicle. Oke, mari kita lihat BBNI, saham BBNI. Laporan keuangan di kuartal 1 bagaimana, tiba-tiba viewer naik. Halo semuanya yang baru nonton, nama saya Ellen May. Aku suka bahas saham, dari tahun 2007 aku trading saham Indonesia. Ini adalah saham BBNI, naiknya nggak signifikan, hari ini malah merah, tapi kemarin naik signifikan ya karena antisipasi data GDP. Pendapatan bunga bersih atau net interest income-nya naik 14% secara tahunan, laba bersihnya naik 7% dan kreditnya tumbuh 24%. Deposit dana pihak ketiganya naik 22% dan kualitas atau kesehatan banknya, margin bunga bersihnya atau NIM-nya BBNI itu turun dari 3,8% jadi 3,6%. Dan ini menunjukkan margin keuntungan dari bisnis kredit mulai tertekan gitu ya. Terus NPL-nya stagnan di level 1,9%, kualitas kreditnya sangat sehat ya, masih sangat sehat gitu. Loan to deposit ratio-nya naik dari 86,2% jadi 87,7%, tapi angka ini masih merupakan angka yang bagus, masih di bawah 92% dan likuiditasnya masih oke untuk BNI. Dan juga kasa ratio-nya juga turun dari 72% jadi 65,4%. Itu masih lebih dari 50%, menandakan porsi dana murahnya tuh masih tinggi sehingga operasional banknya tuh bisa lebih efisien gitu ya. Jadi kesimpulannya kinerja Bank BNI ini masih solid di tengah tantangan ekonomi saat ini ya, dan juga di tengah tantangan pasar saham Indonesia yang mungkin belum terlalu bergairah gitu ya. Tapi pergerakan harga sahamnya, saya mau kasih disclaimer dulu, bakalan masih akan santai-santai aja gitu ya, akan pelan-pelan aja. Kenapa? Karena saham perbankan sudah naik banyak dari bulan Juli kemarin gitu. Oke, terus aku mau bahas untuk laporan keuangan Bumi. Net profitnya naik 188% secara tahunan dan revenue-nya naik 28% secara tahunan. Bumi net profit naik 188% secara tahunan jadi 59 juta US dollar. Kenapa? Karena didukung oleh efisiensi operasional, ada efisiensi yang tercermin dari margin kotor perusahaan yang naik dari 15,8% jadi 16,8%. Ya, nah jadi sekali lagi saya mau kasih lihat untuk saham Bumi ini tiba-tiba banget banyak yang nonton. Disclaimer buat teman-teman yang nonton, aku di sini tidak memberikan rekomendasi saham apapun, tapi aku mengajak kalian untuk belajar. Di sini di Bumi angka 183 ini merupakan satu angka psikologi atau resisten yang lumayan krusial teman-teman. Jadi kalau kalian mau buy, ada dua pilihan. Pilihan pertama, tunggu diskon di 169, itu lebih aman ya. 169 itu support terdekatnya. M-Trade sudah review buy di 165 beberapa hari yang lalu, tepatnya 31 Juli. Pilihan kedua, kalau dia nggak mau retrace, beli jika breakout, tapi tunggu konfirmasi breakout. Jika belum breakout, kamu hajar di 183, artinya kamu beli di atap gitu ya.
Jadi tunggu breakout. Kalau breakout 183 itu menjadi angka yang bagus. Kalau enggak, kalau kamu cuman hajar 183, bisa terjadi seperti kejadian pada tanggal 15 Juni dan pada tanggal 23 Juli dia nggak jadi naik. Kemungkinan besarnya bagaimana? Apakah saham bumi ini bakalan bisa naik dalam beberapa pekan ke depan? Saya melihat bisa ada kecenderungan breakout dari 183 menuju ke 204 atau 200, tapi sekali lagi disclaimer guys, tidak ada yang namanya kepastian saat ini, dan di market kapanpun juga nggak ada yang namanya kepastian. Jadi harus belajar dulu. Buat kalian yang masih pemula banget, yuk belajar trading di sini di webinar M-Trade Start. Kebetulan Sabtu ini ada lagi webinar M-Trade Start. Tap di tombol merah ini teman-teman, untuk belajar trading buat pemula. Oke ya, dan M-Trade Start di hari Sabtu ini masih M-Trade Start US, bisa dipakai untuk Indo Stocks juga. Oke, terus kemudian tadi ada yang nanya juga saham ESA yang laporan keuangannya sudah aku bahas. Labanya naik 112 miliar beberapa waktu yang lalu karena average selling price atau harga amonia dan LPG-nya naik masing-masing 70% dan 5%. ESA belum banyak gerak guys, dan ada potensi ESA ini juga akan bisa naik. Kami mau naikin area watchlist untuk ESA seperti ini, and traders besok akan diupdate ya, karena supportnya juga udah naik. Oke ya, jadi ini potensi, ESA-nya potensial. Belum naik guys, tapi ada potensi di sini. Kita ngelihat laporan keuangannya juga menarik. Mari kita pindah ke saham BRMS. Tadi sebenarnya saya sudah bahas, tapi karena teman-teman di sini banyak yang baru masuk, kita bahas lagi yuk BRMS. Supportnya si BRMS ini juga sudah naik guys di level 575 supportnya, dan ada potensi dia ada retrace dikit dan akan naik lagi. Nggak tahu kenapa saya melihat market bakalan bisa naik dalam beberapa hari ke depan dan sampai kemungkinan bulan Oktober, meskipun tidak disertai dengan fundamental market yang kuat, tidak disertai dengan asing masuk besar gitu ya, tapi saya melihat ada tanda-tanda bahwa beberapa institusi sudah mulai trading gitu. Hari ini pun asing net sell lagi 187 miliar di pasar reguler, yang di net sell ada TPIA, TLKM, BBRI, ASII, dan Cepin. Padahal kemarin baru net buy. Jadi meskipun asing masih banyak net sell, aku ngelihat ada beberapa saham, terutama saham sektor komoditas itu bisa bergerak gitu ya, bisa bergerak naik gitu, meskipun kalian belinya juga nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena resikonya di market masih cukup besar. Oke, kita ke US stock sedikit. Kenapa? Karena US stock ini seru banget, dan di US stock aku mau recap sedikit ya. Beberapa waktu lalu saham teknologinya tuh turun terus, tapi setelah ngelewatin musim earnings kemarin tuh sebenarnya mereka lagi nungguin earnings aja. Earnings tuh selalu dinanti-nanti, dan kalau trading US stock itu biasanya orang sebelum earnings akan jualan dulu gitu. Kalau punya institution, punya gede, punya banyak, ya mereka cari aman, jualannya kan nggak bisa dalam sehari ya. Kalau yang jualan dalam sehari di satu retail, remah-remah, rengginang, haha. Oke ya, jadi mereka jualan bertahap, jadi setelah earningsnya bagus, naik lagi, masuk lagi. Nah, apa yang kita bisa lakukan saat ini? Kita ikan kecil, kita lah retail itu, kita ngikutin mereka, tunggu retracementnya. Jadi jangan langsung hajar di atas. Jadi saya melihat turunnya saham-saham teknologi Amerika dalam 1-2 bulan kemarin itu sangat wajar sekali, sangat normal sekali, ya. Ketika banyak news bagus, di situ kalian harus hati-hati. Udah gitu aja, katanya begitu, benar juga ya. Kalau banyak news bagus harus hati-hati, kalau newsnya jelek juga harus hati-hati. Artinya mau news bagus, mau news jelek, kita harus hati-hati terus. Dan beli sahamnya bukan pas news bagus, bukan pas news jelek, tapi ketika pattern di chart kita mengatakan ini bagus untuk beli gitu ya. Jadi contohnya, aku kasih contoh sedikit. Maaf saya pakai contoh saham ini lagi, karena memang ini udah kita call buy beberapa hari yang lalu. Kita nge-call buy-nya bukan berdasarkan news. Kita ngelihat sebenarnya secara struktur harga dan volume ya, di sini memang ada akumulasi.
ada tanda akumulasi, tapi kita masuknya bukan juga pas di atas, tapi tunggu di retracement yang di tok yang di YT. Boleh ke IG aku @elme_official. Kalau terganggu kendala nggak bisa masuk nonton, mungkin bisa pakai account kalian yang lain untuk buka IG aku. Aku nggak tahu juga kenapa begitu ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat US stock. Contohnya saham teknologi. Yang pertama ada saham Apple, AAPL. Mari kita lihat saham Apple di Mtrade US. Mari kita lihat saham Apple. Tring. Ada nggak kita hold? Ada loh. Saham Apple AAPL dapat di tanggal berapa? 3 Agustus. Perhatikan baik-baik teman-temanku. Kalian semua ya. Ini Apple udah naik sampai ke atas. Tahu nggak, kita nungguin Apple, watch Apple turun sejak kapan? Sejak 2 Juli. Tapi kita dengan sabar menanti seperti restoran Padang. Emang yang boleh sabar cuman restoran Padang doang. Kita dengan sabar menanti pasang area buy-nya di 301 sampai 302 tuh di bawah banget di sini. Jadi nggak pakai berita-berita, bener banget kamu ya. Nah, jadi di bawah banget dan akhirnya dapat pada tanggal berapa ini? 3 Agustus. Dan ya kita dapat di best price. Intinya sih kayak gitu teman-teman, bagaimana menentukan level buy yang lebih aman ya. Terus aku mau kasih contoh juga, ini saham J&J, Johnson & Johnson, yang kita antri buy di sini ya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih pelit lagi sih bisa dapat sih gitu ya. Nah, ini saham Johnson & Johnson hampir kena stop loss beberapa hari yang lalu gitu. Nah, kita juga lagi ada saham itu. Nah, jadi saya sempat ngobrol dengan alumni workshop Super Trader saya dan juga alumni dan juga peserta Mtrade yang udah lama. Mereka seringkali ngambil saham itu pas breakout karena kalau di Mtrade memang kita pakai pukul rata profil resiko semua member yang profil resikonya paling konservatif, jadi belinya pakai nawar di bawah gitu ya. Ini MDT Medtronic dari sektor kesehatan. Terus kemudian ada saham dari sektor finansial, ini ada saham BX. Ada Blackstone yang Mtrade juga kapan hari nawar di bawah dan ini sudah naik. Dan apa aja sih yang sebenarnya masih bisa di watch? Kita lihat dulu opening market hari ini. US stock malam hari ini atau pagi hari di sana ini dibuka naik ya. Indeks S&P 500 itu dibuka naik ya. Terus kemudian Nasdaq juga masih menguat, dan seperti biasa kalau saham-sahamnya lagi breakout ajrut-ajrutan kayak gini, kita dengan sabar menanti. Rahasia sukses trading sebenarnya cuman satu, sabar menanti ya. Terus ini udah naik lebih dari 4% setelah earnings melampaui ekspektasi ya. Terus ada saham LLY, Eli Lilly, yang pada pagi harinya US atau malam ini naik 5% setelah revenue dan labanya lebih kuat dari perkiraan. Dari saham teknologi ini punya sepupunya Jensen Huang, AMD, ini arahnya masih berpotensi turun ya. Setelah earningsnya hanya sedikit saja melampaui ekspektasi gitu. Terus kemudian sementara itu saham SpaceX, SPCX itu turun 10% setelah laporan keuangannya perdana sejak IPO itu menunjukkan capex atau belanja modal yang melonjak 6 kali lipat menjadi 18,4 miliar US dollar. Dan ini mulai terbentuk satu support. Jadi kalau kalian nanya boleh nggak beli saham IPO, tunggu kapan, tunggu terbentuk level yang bagus, base yang bagus. Nah ini di SpaceX dapat nih base yang bagusnya 106. Jadi kita mulai watch di area tersebut. Oke, ada beberapa saham US yang aku ingat masih di bawah banget dan aku suka banget sama saham-saham yang kayak gini. Karena kalau saham kayak gini itu aku hold buat jangka menengah panjang itu bisa. Nggak harus yang tradingnya jangka pendek atau harus cepat-cepat. Nah jadi di Mtrade ada jangka menengah, ada jangka pendek. Perhatikan saham Oracle ini kita lagi nunggu, Mtrade lagi nunggu di area 128. Sebetulnya nunggu di 115 pun tidak salah juga, 115 bisa dapat. Ini tergantung saja sebenarnya strategi kamu apa. Kalau mau trading cepat kamu nunggu di 128-an, dekat-dekat area 128. Tapi kalau kamu benar-benar mau bersabar untuk jangka panjang dan santai tradingnya atau bahkan untuk investing di 115, oke. Ya.
Oke, terus kemudian kita mau lihat ada saham, aku ingat MU, ini aku suka banget saham MU ini, Micron Technology. Nah, aku udah naksir banget si MU ini tuh sejak dia naik ajrut-ajrutan dari 13 April kemarin sampai puncaknya 24 Juni. Dan aku nungguin dia jatuh, lo nggak jatuh-jatuh, lo nggak turun-turun, akhirnya jatuh turun sampai 29 Juli di bottom banget ya, tapi aku nggak dapat guys. Jadi aku lagi nungguin si MU ini untuk turun lagi. Micron bukan, MU bukan Manchester United, tapi aku lagi nungguin si MU ini. Semoga masih ada retracement, tapi kalau nggak ada retracement aku akan ngicip dikit-dikit. Disclaimer teman-teman semuanya ya, jadi MU di watch oleh Mtrade US, akan di watch sekitaran 738 sampai level berapa ya ini ya. Let me cek stop lossnya. Oke, 760-an, 760 sampai 738. Pelit banget nawarnya, tapi itu yang menyelamatkan kita ya. AMD tadi aku udah bahas. Mari kita bahas saham Palantir laporan keuangannya kemarin bagus, lebih bagus dari ekspektasi. Dan teman-teman belajarlah trading US stocks juga ya. Kenapa? Supaya kamu bisa merasakan trading di lautan luas tuh bagaimana. Nih naik kenceng Palantir udah 2 hari, jangan dikejar, kita nungguin di 134-an. Kenapa nggak di 126? Ya elah, kelewat pelitnya sih. Bisa nggak? Bisa, tapi kelewat pelitnya gitu. Jadi ya kemungkinan kecil dapatnya gitu ya. Cuman kalau mau lebih aman ya nggak masalah. Aku sih suka sih ya nungguin di bawah-bawah kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu strategi tradingnya kok berubah? Dulu kayaknya saya dikenal sebagai tukang hajar breakout. Tergantung kondisi market saya. Kalau kondisi marketnya lagi bullish ya saya hajar-hajar breakout. Tapi kalau kondisi marketnya lagi harus kita wait and see gitu ya. Cuman kalau di US stock agak berbeda. US stock itu mau breakout, mau marketnya lagi bullish, mau marketnya lagi sideways. Sekarang ini sebenarnya bisa dibilang agak bullish gitu. Kita tetap banyak wait and see di bawah, banyak nawarnya lah gitu, karena sering dapat. Jadi why not gitu ya. Kalian trading ikut emak-emak jadi banyak nawarnya. Oke? Aku mau ngebahas saham Indonesia lagi, tapi aku mau bahas sedikit saham US lagi sebelum saya bahas saham Indonesia. Dan jangan lupa yang di Igoy tap tombol merah untuk ikut webinar Mtrade Start, dan yang di YT dan di TokTok kalau mau ikut webinar Mtrade Start just DM aku start US muter Afgo Broadcom breakout ya, tunggu retracement sekitar 402-an, dan banyak lagi yang kita lagi watch di Mtrade US. Oke lah, kalau gitu saya balik ke Mtrade ID. Tapi aku pengen lagi bahas Mtrade US nih, bahas saham US Caterpillar. Kemarin earningsnya juga oke. Baiklah, kita ke saham Indonesia. Ada beberapa saham yang breakout meskipun marketnya lagi unyu-unyu lucu breakoutnya, tapi tetap aja breakout is a breakout guys. Jadi ya kita trade tadi, kita masuk aja, kita nggak mau mikir kayak hai ya ini nanti gimana ya kan. Kita nggak mau mikir kayak nanti MSCI kalau nurunin level Indonesia gimana kayak gitu-gitu. Kita nggak mau terlalu banyak mikir ke situ. Pokoknya breakout ya kita just buy, dan nanti kemudian kalau ada breakdown lagi kita tinggal cut loss aja gitu ya. Gak usah terlalu banyak mikir. Yang penting ngukur dari level buy sampai ke level stop loss itu ruginya berapa sih? Ini dihitung ruginya sekitaran 4,95%. 4,95% ya. Nah, jadi 4,95% atau sekitar 5%-an. Berarti teman-teman kalau misalkan kena, ya itu kerugiannya. Teman-teman sudah bisa hitung dari awal. Ya paling penting tahu tuh ya resikonya seberapa besar dari awal. Kemudian kita mau lihat saham sektor properti lainnya, ada saham SMRA. Saham SMRA di sini ini juga patternnya menarik. Kayaknya bagusan tunggu sedikit koreksi sampai 316 deh guys. Tunggu sedikit koreksi.
mungkin dekat 316 lebih aman guys. Nah terus ada saham yang breakout lagi, saham yang sering banget sideways gak naik-naik, hari ini naik guys, breakout. Ada saham Kalbe Pharma yang sebenarnya masih ada satu resisten lagi yang menguji, yaitu sekitar 800-an, dan sudah 2 kali berusaha dijebol tapi gak jebol-jebol, ini ketiga kalinya ya. Masih ada satu resisten di 800. M-Trade tadi ngicip-ngicip aja guys di sini. Terus kemudian selain saham KLBF, kita melihat ada saham dari sektor consumer goods yang lain juga menarik, yaitu ada saham INDF. Tapi kalau INDF ini lah, mana Indostox-nya ya? Mana Indostox? INDF ya. INDF ini kita masih nunggu retracement. Kenapa nunggu retracement di INDF? Kok gak diajar aja, langsung hajar kayak CTRA tadi? Karena kecenderungan dia sering sideways. Jadi kita dengan sabar menanti, seperti restoran Padang, kemudian ICBP juga sama breakout, tapi kita sabar menanti, dikasih diskon. Kalau nggak dikasih diskon ya nggak apa-apa, trading US stock dulu begitu. Jadi contohnya ketika kita kepengen beli Antam beberapa hari yang lalu, kita sabar menanti dapat diskon, dapatlah. Kita udah pengen buy itu sejak di 21-an Juli, cuman kita lihat harganya di atas ketinggian, jadi kita sabar menanti. Kira-kira seperti itu. Dan aku mau cek kalian punya komen ENRGE, HP-nya jatuh. ENRGE udah aku bahas tadi. HP harus diganjel biar tripodnya nggak jatuh. Diganjel pakai bungkus minyak nyong-nyong. Oh hai yang baru follow aku, nama aku Ellen May. Buat kalian yang mau belajar tentang trading saham US maupun Indo, ini ada kelasnya. Kebetulan masih di Trade Start US hari Sabtu nanti jam 10 tap di sini ya. Oke. Sabtu nanti kelas rerun. Oke. Karena aku masih di Singapura, tapi kelasnya TOPP gitu. Oke ya. Terus teman-teman, mari kita lihat. Aku nggak bisa ngelihat pertanyaan kamu. Aku lihat list yang di sini. TPIA, AMMN, Antam sudah aku bahas. AMMN breakout tapi udah naik beberapa hari, kena EMA 100. Ya bolehlah kalau mau buy, jangan banyak-banyak sih. Aku tuh masih worry ngelihat market saat ini sebenarnya asing masih banyak jualan, jadi lebih ke money managementnya aja atau porsi belinya yang kalian mesti jaga. Oke ya. TPIA aku nggak tahu kenapa kalian suka banget sama saham ini, dan tiap hari kalian tuh ada aja nanyain saham TPIA ini. Aku nggak begitu suka saham ini, bukan karena dia nggak bisa naik, enggak, tapi karena grupnya yang sempat tahun kemarin itu rally terus ya, ada yang masuk ke HSC. Jadi aku masih wait and see dengan saham-saham dari grup ini. Bisa naik guys, bisa naik. Kalau naik gunakan untuk profit taking atau ngurangin posisi sementara kayak gitu. Kemudian bagaimana kabarnya dengan saham di SSA juga ada ditanyakan, sama kayak TPIA. Jadi kita M-Trade ada sempat ngetes review buy beberapa waktu yang lalu pas breakout, tapi kemudian dia kena retracement lagi, jadi kita masih wait and see saat ini. Ada kemungkinan dia bisa naik, nggak bisa naik. Jadi aku mau rangkum kecenderungannya market di Indonesia ini bisa naik secara ajaib. Kenapa dibilang secara ajaib? Bisa naik di tengah asing banyak keluar. Jadi naiknya menurut aku tuh kayak ada yang trading aja lah, ada institusi yang trading aja gitu ya. Jadi jangan hold lama-lama. Oke. PTRO patternnya cakep, tapi M-Trade juga masih wait and see. Kalau mau buy dekat 4560. Toba patternnya cakep, bid overnya harus dilihat ya. Patternnya banyak yang cakep, bid over harus dilihat. Kalau mau buy tunggu di retracement. Sama apa yang cocok dipantau besok? Tadi aku bahas saham apa ya? Aku tuh sebenarnya saham-saham favoritku yang aku tungguin udah kebeli dan udah jalan.
favorit dalam tanda kutip, favorit untuk trading beberapa hari ini, bukan favorit selamanya ya. Jadi kayak beberapa hari ini tuh aku suka saham grup Bakri kayak Bumi, BRMS, dan kita nawar di bawah dan udah dapat. Terus Antam kita juga lihat gitu. Kalau Antam aku ada ngelihat fundamental juga. Jadi perhatikan saham-saham yang patternnya tuh gini. Kalau aku perhatikan patternnya gini, saham yang naik rally sebelum kejadian MSCI. Bumi, BRMS tuh termasuk yang rally sebelum MSCI. Terus kemudian dia jatuh setelah warning dari MSCI. Setelah itu gitu ya. Jadi perhatiin aja saham-saham itu. Nikel, saham-saham nikel juga menarik. Jadi kalau misalkan ada yang belum naik pas di area support, nah itu boleh. Itu aja teman-teman semuanya. Jadi aku mau nyusul tim aku yang lagi jalan-jalan. Kita lagi di Singapura, saat ini lagi tim trip. Dan aku balik sebentar buat nyariin kamu buat live. Jadi selengkapnya buat tanya jawab saham besok kita di morning briefing M-Trade ya. Dan buat kamu-kamu yang belum follow aku, yuk follow aku teman-teman, supaya kamu bisa dapat informasi tentang saham dan ikuti Igoy channel kita juga. Cuan juga bisa naik guys. Dan kalau kamu mau spekulatif buy sih ini pas di support. Jadi stop lossnya di bawah 650. Kalau jatuh di bawah 650 cut loss gitu aja sih. Moderna bagaimana? Oke. ENRG udah aku bahas loh. Tadi udah aku bahas di awal banget. Di awal banget udah aku bahas ENRG. Oke, Moderna mantul. M-Trade dapat nggak ya? Nawar pelit-pelit, kadang nggak dapat. Cuman kalau di US Stocks tuh kita jarang kena OC sama member. Kenapa? Karena pilihannya banyak ya. Dan mereka juga sambil bobok gitu loh. Jadi kayak Moderna ini kita nawar nggak dapat juga nggak ada yang FOMO. Member US Stock kita tuh jarang FOMO. Kenapa? Karena mereka bobok dan mereka nggak ngelihat running trade. Jadi kalau ada yang naik ya udahlah, besok ada pilihan lain. Trading seharusnya begitu. Oke ya. ADRO nggak bisa berhenti aku kalau kamu tanyain terus ya Tuhan. Wait and see, tunggu dulu. Nah, ya M-Trade juga udah ada pada 10 Juli kemarin dan itu termasuk saham yang aku suka juga. Waktu itu kita nunggu di Sicheng 2400 dia bukan Sicheng, no gengsi. Dapat, terus kemudian udah profit taking M-Trade ID jual, ADRO udah pernah profit taking nih. Terus kemudian kita masuk lagi. Ya ini puji Tuhan banyak ijo-ijo. Tins udah aku bahas tadi, Medco udah aku bahas, Walt Disney Company, breakout, pinter ya kamu ya, cakep loh. Jangan dikejar kalau breakout kayak gini, tungguin sekitar area 98 untuk Disney. Nvidia, BNBR menarik guys, grup Bakri semuanya menarik. Nvidia tunggu diskon dikit sekitar 207 deh, 205 nih. M-Trade pelit banget nongolnya ya Tuhan, 196 205 Nvidia PTBA ini termasuk yang aku suka juga. Dia termasuk tidak terlalu terganggu kalau pemerintah gonta-ganti kebijakan dan belum gerak banyak tuh, jadi kamu bisa watch itu ya. Best price 2270, tapi kayaknya susah dapat di 2270. Tuh dapat bonus yang nonton sampai akhir. Antri pelit akhirnya gak dapat barang guys. Iya, kalau US Stock kita sering dapat barang. Pelitnya seberapa pelit dong. Jadi tetap menghitung pelit yang rasional. BNBR antri di area berapa? Hati-hati ya, aku gak suruh kalian buy loh. Disclaimer guys, buy and sell itu selengkapnya ada di M-Trade. BNBR area 9, ini resikonya tinggi guys. Aku disclaimer banget ya. 97 sampai 100 kamu harus pasang stop loss ya, dan stop lossnya ini bisa sampai hampir sampai 10% bisa loh ini. Dari area harga sekarang. Kalau kamu beli harga saat ini, ya ampun. Sebentar ya, garis-garisnya tak benerin dulu. Kalau kamu beli di area harga sekarang dengan support 96, itu stop loss di 94 bakalan cepat kesentuh. Kalau kamu taruhin stop lossnya di 92, itu juga masih bisa kesentuh. Kalau kamu lebarin lagi, kamu bisa ruginya 10%. Microsoft, Amazon, gimana aku menyusul tim aku jalan-jalan nih, mereka jangan-jangan sudah pulang.
Microsoft cakep banget breakoutnya, tunggu sabar, dengan sabar di 433. Kita sering dapat saham kayak gini, nggak percaya, lo lihat nih, udah naik kayak gini mana bisa turun, lihat nih, AAPL tuh udah naik kenceng kan, kita nungguin dari kapan? 2 Juli, kita nungguin dapat di 3 Agustus di harga paling bawah. Tapi Miss ini kan udah naik, yang ngapain harus dikejar? Santai aja guys, makin santai tradingnya makin cuan guys. Amazon juga sama, ditunggu di bawah. Amazon nih, Amazon lagi. Dewa, aduh Dewa nggak mau turun guys, bagus tapi nggak mau turun. Aku juga nggak mau hajar di atas. Ada video ulangnya di YT, ada dinaikin sekitar 1 jam lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah semangat nonton. BP Miss, oke siap dan BP sideways. Kalau mau naik kayaknya bentuknya bakalan gini dulu deh. Nah gitu, jadi misal nawar 145 kayaknya lebih aman. Saya summary market Indonesia bukan tidak lepas dari resiko masih gede, karena asing sampai hari ini masih net sell gitu ya, dan masih menunggu keputusan MSCI apakah akan turunkan Indonesia ke frontier market atau tidak. Mestinya sih enggak, masa iya diturunin ke frontier market gitu, padahal kita kan udah mulai rapi-rapi, udah berbenah terus gitu ya. Terus kemudian masih menunggu dari Moody's dan juga Fitch apakah akan menurunkan rating Indonesia di peringkat utang di 2027 nanti. Harusnya sih enggak ya, semoga enggak. Dan data GDP pertumbuhannya melambat, tapi kenyataannya lebih bagus dari ekspektasi gitu. Miss, kalau join Invest US sekarang masih sempat gak ya? Masih ada, saham-sahamnya masih ada yang menarik, dan yang paling penting sebenarnya kamu membangun ilmu dulu sebelum badai datang. Jadi nanti kalau di US tiba-tiba ada badai datang, mak bleng atau baduar gitu ya, kamu udah siap dengan ilmunya. Hari Sabtu ada webinar, gak benar putus-putus live-nya, ada tiba-tiba macet. Aduh, nggak ngerti aku kenapa ya di aku. Oke. Ya, jadi hari Sabtu ada webinar M-Trade Start US ya. Acara ini rerun, terus terang aja rerun, karena aku lagi di Singapura, lagi bawa tim aku jalan-jalan. Langsung aja di situ buat teman-teman yang mau belajar trading, tap di sini ya, jam 10 WIB. Selamat malam semuanya. Saya mau kasih kode promo buat teman-teman yang di Indo Stocks. Promo HUT RI saya perpanjang, just tap HUT RI. Yang baru nonton aku hari ini nggak boleh beli M-Trade, ikutin yang gratisan aja, yang tombol merah di Igoi ini, atau ketik Start US. Yang boleh ikut M-Trade yang sudah ngikut lama, dan ketik HUT RI untuk ikut M-Trade yang 1 tahun. Yang 1 tahun berbayar guys, tidak ada yang gratis. Yang 1 tahun karyawan bayar, server bayar, listrik bayar. Oke? Yang mau gratisan ada hari Sabtu ini ya di M-Trade Start. Tap di sini. Saya Ellen May, selamat malam. Dan jangan lupa nonton akademinya. Bonusin MBMA. Nggak boleh cuma nonton trading ideas doang ya, tapi kamu harus nonton akademi di M-Trade. MBMA tunggu di 545. Bekas breakout, gagal breakout, tapi kayaknya bagus. Miss promo M-Trade ID. Iya, ketik HUTRI, aku mau kasih sedikit tutorial cara pakai M-Trade ID. Kamu tap tombol, nanti kalau udah terdaftar M-Trade ID Academy, pelajarin baik-baik, tung di sini, ikutin kelasnya. Kemudian kamu trading ideasnya di sini diikutin. Ya, watchlist adalah antrian beli. Nggak apa-apa, aku udah banyak bagiin ke kamu kok ya. Bukannya pelit, enggak, cuman biar kamu enggak asal hajar-hajar aja. Di sini ada beberapa watchlist lumayan banyak, dan kita nawar pelit tuh caranya kita taruh di watchlist itu. Kemudian yang di tombol beli artinya masih boleh beli. Yang di hold ya tinggal ngehold aja, jual ya, review sell kita. Udah itu aja, selamat malam semuanya. Saya Ellen May. Yang belum follow langsung aja follow aku. Saya founder M-Trade, aplikasi edukasi saham. Selamat malam. One on.